Di sebuah kota industri yang keras, di tepi timur Ukraina, seorang anak laki-laki bernama Mikhail Sergeyevich Tolstoi tumbuh dalam bayang-bayang sejarah yang panjang. Ia lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1980 di Ilovaisk, sebuah kota kecil di wilayah Donetsk, bagian dari Republik Sosialis Soviet Ukraina ketika itu. Rakyat tempat kelahirannya bukanlah sekedar catatan administratif, melainkan pintu masuk untuk memahami mengapa kelak dirinya akan menjadi figur yang katakan konflik bersenjata, separatisme, dan identitas regional yang retak. Ilovaisk adalah kota yang sejak era Soviet dikenal sebagai simpul transportasi kereta api. Jalur-jalur rel melintang dan menghubungkan kota ini dengan pusat-pusat industri lain di Donbas. Kehidupan sehari-hari warganya sangat terikat dengan ritme pabrik dan kereta, dengan debu batu bara yang menjadi bagian dari udara yang dihirup anak-anak setiap hari. Bagi seorang bocah seperti Mikhail, dunia yang ia kenal adalah dunia yang keras, penuh disiplin, dan sedikit ruang untuk mimpi di luar rutinitas industri. Orang-orang yang mengenalnya sejak kecil menggambarkan Mikhail sebagai pribadi yang pendiam, tetapi menyimpan keteguhan tertentu. Ia bukan murid yang gemilang di sekolah, namun ia tumbuh dalam kultur Soviet yang masih kuat pada dekade tahun 1980-an, di mana militerisme dan kebanggaan pada kekuatan negara menjadi bagian dari pendidikan sejak dini. Di sekolah, ia belajar tentang perang patriotik raya, tentang bagaimana tentara Soviet mengalahkan Nazi Jerman, tentang pengorbanan kolektif dan loyalitas pada tanah air. Nilai-nilai itu diserap dalam kondisi politik yang sedang berubah, menjadi benih dari cara pandang Mikhail terhadap dunia. Masa kecilnya diwarnai oleh runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Saat itu Mikhail baru berusia 11 tahun, usia yang masih rentan untuk menyaksikan dunia sekitarnya berantakan. Uni Soviet yang selama beberapa dekade mengontrol kehidupan di Donetsk dengan kepastian kerja dan ideologi komunis, tiba-tiba runtuh. Ukraina menyatakan kemerdekaannya. Tapi bagi warga di timur Ukraina, terutama di wilayah industri Donbas, transisi itu bukanlah sesuatu yang menggembirakan. Banyak pabrik yang ditutup, angka pengangguran melonjak, dan masyarakat masuk dalam periode krisis ekonomi yang panjang. Anak-anak seperti Mikhail tumbuh di tengah bayang-bayang negara yang kehilangan kepastian. Bagi sebagian orang, ini berarti peluang untuk mengenal identitas baru sebagai bangsa Ukraina. Namun bagi banyak warga Donbas yang berbicara bahasa Rusia sebagai bahasa ibu, identitas Ukraina justru terasa asing, bahkan dipaksakan. Mikhail remaja hidup dalam dunia yang penuh dengan kontradiksi ini. Identitasnya dibentuk oleh keluarga, lingkungan, dan kultur Donbas yang masih lekat dengan Rusia. Bahasa yang ia pakai sehari-hari adalah bahasa Rusia. Film, musik, dan literatur yang beredar di lingkungannya adalah produk dari tradisi Soviet dan juga Rusia. Maka ketika pemerintah Ukraina di Kiev berusaha mendorong kebijakan bahasa Ukraina sebagai bahasa resmi, bagi banyak pemuda Donbas seperti Mikhail, kebijakan itu terasa sebagai ancaman jati diri mereka. Perlahan-lahan, terbentuk jurang psikologis antara pusat kekuasaan di Kiev dengan masyarakat di timur. Jurang ini kelak akan membesar dan menjadi salah satu bahan bakar perang. Ketika memasuki usia dewasa, Mikhail memilih jalur yang umum bagi banyak pemuda Donbas, yaitu masuk ke dunia militer. Ia mengikuti wajib militer di Angkatan Bersenjata Ukraina. Dari sana, ia mendapatkan pelatihan dasar tentang disiplin militer, senjata, dan struktur komando. Pengalaman ini penting, karena meski hanya sebatas wajib militer, ia menyerap kultur, kedisiplinan, dan belajar tentang bagaimana organisasi militer bekerja. Namun, karirnya di militer reguler Ukraina tidak panjang. Ia keluar setelah menuntaskan kewajibannya dan kembali ke kehidupan sipil. Namun kehidupan sipil di Donbas pasca tahun 1990-an bukanlah kehidupan yang mudah. Perekonomian yang stagnan, kriminalitas yang meningkat, serta korupsi yang merajalela membuat pemuda Donetsk kehilangan arah. Bagi sebagian, jalan keluar adalah bekerja di sektor industri atau pertambangan. Bagi sebagian yang lain, ada yang terjerumus ke dalam dunia gelap, geng kriminal, perdagangan ilegal,
atau menjadi bagian dari milisi informal. Latar sosial inilah yang membentuk mentalitas generasi seperti Mikhail. Keras, terbiasa dengan konflik, dan cenderung mencari otoritas di luar negara yang dianggap lemah. Pada dekade tahun 2000-an, Ukraina memasuki fase politik yang penuh dengan gejolak. Revolusi Oranye pada tahun 2004 mengguncang negeri itu. Ketika protes massal menggagalkan upaya Viktor Yanukovych, yaitu seorang politisi pro-Rusia dari Donetsk, untuk memenangkan pemilu secara curang. Yanukovych, yang berasal dari latar belakang politik yang sama dengan masyarakat Donbas, menjadi simbol bahwa politik nasional Ukraina seringkali berseberangan dengan aspirasi Timur. Mikhail, seperti banyak orang di Donetsk, menyaksikan bagaimana daerah asal mereka sering dipandang rendah oleh elit. Di Kiev, perasaan marginalisasi itu terus membentuk identitasnya. Momen kunci berikutnya datang pada tahun 2013, ketika Ukraina kembali bergejolak melalui protes Euromaidan. Protes ini dipicu oleh keputusan Presiden Yanukovych, yang akhirnya terpilih sebagai presiden, untuk menolak menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa dan memilih hubungan lebih dekat dengan Rusia. Bagi warga Kiev dan Ukraina Barat, putusan itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap masa depan pro-Eropa. Namun bagi masyarakat Donetsk, langkah Yanukovych justru sangat masuk akal. Ketika protes meluas dan akhirnya menggulingkan Yanukovych, banyak warga di Donetsk merasa bahwa Kiev tidak lagi mewakili mereka. Bagi Mikhail, situasi ini menjadi titik balik. Ia bukan hanya seorang mantan serdadu biasa, melainkan bagian dari komunitas yang melihat dirinya semakin jauh dari pusat kekuasaan. Saat milisi bersenjata mulai bermunculan di Donetsk untuk menentang pemerintah baru Ukraina, Mikhail ikut terlibat. Dari sinilah, dirinya mulai dikenal dengan nama panggilan yang kelak melegenda, Ivi. Nama ini, meski sederhana, menjadi identitas perangnya. Ia mulai membangun reputasi sebagai komandan lapangan, seorang yang bisa memimpin pasukan dalam kondisi kacau. Konflik Donbas pun meletus. Pada April tahun 2014, para separatis mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Donetsk atau DNR, sebuah entitas yang menolak otoritas Kiev dan menyatakan diri sebagai Republik pro-Rusia. Pemerintah Ukraina menanggapinya dengan meluncurkan operasi anti-teroris atau ATO, sebuah kampanye militer untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh kaum separatis. Dari titik ini, kehidupan Mikhail Tosti berubah total. Dari seorang warga sipil biasa, ia menjadi komandan perang, memimpin salah satu unit militer separatis paling terkenal, yaitu Batalion Somali. Batalion Somali bukanlah unit yang lahir dari doktrin militer formal, melainkan hasil dari situasi darurat dan semangat milisi yang berbaur dengan dukungan terselubung dari Rusia. Nama Somali konon diambil karena gaya tempurnya yang kacau tapi mematikan, menyerupai citra perang kota Somalia yang terkenal brutal. Ivi, dengan karisma dan latar belakang militernya, dengan cepat menonjol di antara komandan lokal lain. Ia bukan seorang ideolog, bukan pula seorang tokoh politik dengan pidato yang berapi-api. Ivi dikenal sebagai prajurit lapangan yang memimpin langsung di garis depan. Para pengikutnya melihat dirinya bukan hanya sebagai atasan, melainkan juga sebagai figur pelindung, sosok yang mau bergaul, tapi sekaligus keras dalam menegakkan disiplin. Di awal terbentuknya, Batalion Somali terdiri dari campuran warga lokal Donetsk, mantan tentara, hingga relawan dari luar negeri. Mereka menggunakan persenjataan seadanya, sebagian hasil dari rampasan dari gudang senjata Ukraina. Sebagian lagi diduga datang dari suplai Rusia yang mengalir lewat perbatasan. Dalam situasi kacau, Ivi tampil sebagai figur yang tahu bagaimana mengorganisir pasukan. Ia membangun struktur komando yang jelas, membiasakan anak buahnya dengan latihan, sekalipun itu latihan yang minim. Itulah yang membuat pasukan Somali berbeda dengan kelompok-kelompok separatis kecil lain yang seringkali berantakan. Pertempuran demi pertempuran membuat nama Givi dikenal. Salah satu momen yang mengangkat reputasinya adalah pertempuran Ilovaisk pada bulan Agustus tahun 2014. Kota Ilovaisk, yang ironisnya adalah kota kelahirannya,
menjadi ajang pertempuran besar antara pasukan Ukraina dan milisi separatis. Dalam pertempuran itu, pasukan Ukraina terkepung dan menderita kerugian besar setelah diduga mendapat serangan tambahan dari unit-unit reguler Rusia yang masuk tanpa tanda pengenal. Bagi masyarakat Donetsk, kemenangan itu menjadi simbol bahwa separatis bisa menandingi negara. Dan bagi Givi sendiri, pertempuran Ilovaisk memperkuat posisinya sebagai komandan yang sangat disegani. Namun reputasi Givi bukan hanya dibangun di medan perang. Media pro-separatis sering menyorot dirinya sebagai wajah heroik perjuangan Donetsk. Ia kerap tampil dalam video, berbicara dengan bahasa lugas, menampilkan diri sebagai bagian dari rakyat kecil yang memilih mengangkat senjata. Gaya bicaranya sederhana, tanpa jargon politik yang rumit, membuatnya dekat dengan publik. Dari sinilah ia mulai dilihat sebagai ikon. Bersama dengan Arsen Pavlov, atau yang dikenal dengan nama panggilan Motorola, yaitu komandan separatis lain yang memimpin batalion Sparta. Keduanya sering dipasangkan sebagai simbol prajurit rakyat yang melawan Kiev. Tetapi sisi lain dari kepemimpinan Givi tidak bisa dilepaskan dari kontroversi. Dalam sejumlah rekaman yang beredar, ia terlihat mempermalukan tawanan perang Ukraina. Salah satu video yang paling terkenal menunjukkan dirinya menginterogasi dan mempermalukan sekelompok tentara Ukraina yang ditangkap, memaksa mereka melakukan hal-hal yang bersifat merendahkan. Tindakan ini memicu kecaman internasional. Organisasi HAM menuduh Givi melanggar hukum humaniter internasional. Tapi bagi sebagian warga Donetsk yang pro-separatis, tindakan itu justru dilihat sebagai bentuk balas dendam terhadap pasukan Ukraina yang dianggap menyerang rumah mereka. Ketenaran Givi semakin meningkat ketika ia memimpin Somali dalam pertempuran Bandara Internasional Donetsk yang berlangsung dari Mei tahun 2014 hingga Januari tahun 2015. Pertempuran ini menjadi salah satu episode paling brutal dalam konflik Donbas. Bandara Donetsk dengan terminal modern yang baru selesai dibangun untuk Piala Eropa pada tahun 2012 berubah menjadi reruntuhan setelah berbulan-bulan dikepung dan dihujani artileri. Pasukan Ukraina yang bertahan di sana mendapat julukan Cyborg karena ketahanan mereka yang sangat luar biasa. Bagi Givi dan pasukannya, merebut bandara adalah obsesi. Pertempuran itu berlangsung panjang, dengan korban besar di kedua belah pihak. Givi sendiri tampil sebagai komandan yang tidak hanya mengatur strategi dari belakang, tapi juga hadir langsung persis di garis depan. Rekaman-rekaman memperlihatkan dirinya berjalan di antara reruntuhan, memberi semangat kepada pasukannya. Bagi pendukungnya, ini bukti nyata bahwa dia adalah seorang pemimpin sejati. Namun bagi lawan-lawannya, ini hanya memperkuat citra seorang komandan separatis yang haus akan darah. Kemenangan separatis di Bandara Donetsk akhirnya menjadi titik balik lain. Meski pasukan Ukraina bertahan lama, namun pada Januari tahun 2015, posisi mereka runtuh. Bandara jatuh ke tangan separatis, dan Somali bersama Sparta menjadi simbol kemenangan itu. Nama Givi pun semakin melambung. Ia menjadi figur yang dipuja di Donetsk, simbol perlawanan terhadap Kiev. Tapi kemenangan itu juga meneguhkan posisinya dalam daftar musuh Kiev. Pemerintah Ukraina menempatkan namanya dalam daftar kriminal, menuduhnya sebagai teroris dan pelaku kejahatan perang. Perang Donbas tidak berhenti di bandara. Setelah itu, konflik bergeser ke Debaltseve pada awal tahun 2015. Kota ini menjadi jalur strategis yang menghubungkan Donetsk dengan Luhansk. Pertempuran Debaltseve adalah salah satu yang paling sengit, dengan ribuan korban jatuh. Givi dan batalion Somali kembali mengambil peran penting. Bersama dengan Motorola dan unit separatis lain, mereka mengepung pasukan Ukraina dalam kota. Dan pada bulan Februari tahun 2015, Debaltseve jatuh ke tangan kaum separatis. Hanya beberapa hari setelah perjanjian damai Minsk II ditandatangani. Ironinya, perjanjian yang seharusnya menghentikan pertempuran justru dilanggar dengan cepat oleh realitas di lapangan. Bagi Givi, kemenangan di Debaltseve semakin menahbiskan dirinya, namun sekaligus memperbesar resiko. Popularitasnya yang membuatnya dianggap pahlawan di Donetsk justru menjadikannya target yang jelas bagi lawan-lawannya.
Kiev melihatnya sebagai simbol yang harus disingkirkan. Intelijen Ukraina dilaporkan mulai membidiknya. Selain itu, rivalitas internal dalam tubuh separatis sendiri mulai muncul. Seperti halnya banyak gerakan bersenjata, persaingan antar komandan menjadi bagian dari dinamika. Ada yang menilai bahwa semakin besar popularitas seorang komandan, semakin besar pula ancaman bagi kepemimpinan politik di Donetsk yang seringkali dikendalikan oleh figur bayangan dengan dukungan Moskow. Dalam keseharian, Givi digambarkan sebagai sosok yang sederhana tapi sangat keras. Ia jarang tampil dengan kemewahan, lebih sering terlihat dengan seragam lapangan dan senjata di tangan. Namun ia juga memiliki sisi temperamental. Anak buahnya patuh, tapi sebagian mengakui bahwa ia bisa marah besar jika disiplin dilanggar. Kehidupan pribadinya jarang terekspos. Tidak banyak yang tahu tentang keluarga atau relasi personalnya. Givi lebih dikenal sebagai komandan Somali timbang sebagai Mikhail Tolstoi, manusia biasa dari Ilovaisk. Namun pada titik inilah, bayang-bayang kematian mulai mengitari dirinya. Konflik Donbas adalah medan yang memakan banyak korban. Bukan hanya prajurit biasa, tapi juga komandan. Motorola, sahabat sekaligus rekannya dalam perjuangan, tewas pada bulan Oktober tahun 2016 akibat ledakan bom di lift apartemennya di Donetsk. Kematian Motorola menjadi sinyal bahwa komandan separatis tidak kebal terhadap pembunuhan. Banyak yang berspekulasi bahwa kematiannya adalah hasil operasi intelijen Ukraina. Namun ada juga yang menduga adanya tangan dari dalam. Intrik politik internal yang tidak ingin popularitas para komandan lapangan melebihi batas. Givi sadar bahwa dirinya adalah target berikutnya. Setelah kematian Motorola, ia memperketat pengamanan. Namun, seperti yang akan terbukti kemudian, upaya itu tidak cukup untuk melawan takdir. Kematian Arsen Pavlov atau Motorola pada bulan Oktober tahun 2016 menjadi guncangan besar bagi Republik Rakyat Donetsk. Ia bukan hanya sekedar komandan lapangan, melainkan ikon yang bersama Givi mewakili wajah perjuangan separatis di Donbas. Ledakan yang merenggut nyawanya di lift apartemen meninggalkan pesan bahwa siapapun bisa menjadi target. Tidak peduli seberapa populer atau dilindungi. Bagi Givi, kabar itu bukan hanya kehilangan seorang kawan seperjuangan, melainkan juga peringatan keras. Jika Motorola bisa disingkirkan di jantung wilayah yang dikuasai separatis, maka ia pun berada dalam bahaya yang nyata. Setelah itu, keseharian Givi berubah. Ia memperketat rutinitasnya, lebih berhati-hati dalam berpergian, dan mengurangi penampilan di ruang publik. Meski begitu, posisinya sebagai komandan Somali membuatnya tetap harus tampil di medan tempur dan lapas militer. Setiap langkahnya diikuti oleh bayangan paranoia. Siapa sebenarnya musuh yang paling berbahaya? Intelijen Ukraina yang tidak berhenti memburu, atau intrik internal dari sesama separatis yang melihatnya sebagai ancaman? Pertanyaan itu menggantung di benaknya, meski tidak pernah terucap. Lingkungan politik di Donetsk sendiri semakin rumit. Meski secara formal, Republik Rakyat Donetsk dipimpin oleh Alexander Zakarchenko, kenyataannya kekuasaan terbagi antara berbagai figur politik, ekonomi, dan militer yang masing-masing memiliki patron di Moskow. Para komandan lapangan seperti Givi seringkali memiliki popularitas yang jauh lebih besar di kalangan masyarakat ketimbang pemimpin politik. Popularitas inilah yang dianggap berbahaya, karena bisa mengganggu keseimbangan kekuasaan. Ada dugaan bahwa sebagian elit Donetsk, bahkan mungkin juga di Rusia, memandang keberadaan figur seperti Givi sebagai aset sekaligus liabilitas. Di satu sisi, mereka adalah wajah heroik yang dibutuhkan untuk propaganda. Dan di sisi yang lain, mereka juga terlalu mandiri dan harismatik. Pada bulan Februari tahun 2017, tegangan itu mencapai klimaks. Pagi hari tanggal 8 Februari, markas Batalion Somali di Makiyivka, dekat Donetsk, menjadi saksi dari sebuah ledakan mematikan. Menurut laporan, ledakan itu disebabkan oleh roket termobarik jenis RPO Asmel, senjata yang dirancang untuk menghancurkan bunker. Ledakan tersebut begitu dahsyat, sehingga meluluh lantahkan ruangan dan seketika membunuh Givi. Tubuhnya dilaporkan hancur di tempat. Tidak ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Bagi para pengikutnya, kabar itu datang seperti petir. Dan bagi lawannya,
Ini adalah simbol keadilan yang akhirnya datang. Berita kematian Givi segera menyebar. Pemerintah Ukraina secara resmi menyatakan bahwa kematiannya adalah bagian dari konflik internal di Donetsk. Insinuasi bahwa para separatis saling menyingkirkan. Namun banyak media pro-separatis menuduh intelijen Ukraina sebagai dalang, menganggap ini sebagai operasi khusus untuk menyingkirkan komandan paling terkenal setelah Motorola. Spekulasi pun berkembang liar. Ada yang yakin bahwa ini adalah permainan tangan-tangan dari Moskow sendiri. Ada pula yang mulai bosan dengan figur-figur lapangan yang terlalu populer dan sulit dikendalikan. Ada pula teori yang mengatakan bahwa Givi menjadi korban perebutan pengaruh ekonomi Donetsk, yang penuh dengan bisnis gelap dari batu bara hingga logistik perang. Apapun penyebabnya, kematian Givi menutup satu bab penting dalam sejarah perang Donbas. Bersama dengan Motorola, ia adalah wajah dari milisi yang berubah menjadi legenda lokal. Sosok yang lahir dari kota kecil, menjadi prajurit, lalu komandan, lalu simbol, hingga akhirnya mati dengan cara yang brutal. Dalam propaganda separatis, ia dipuja sebagai martir. Poster-poster dan mural wajahnya tersebar di Donetsk, menyandingkannya dengan Motorola sebagai pahlawan rakyat. Namun dalam narasi Ukraina, ia tetap tercatat sebagai penjahat perang, pelaku pelanggaran HAM, dan simbol dari agresi separatis yang didukung oleh Rusia. Kematian Givi juga mengirim pesan lain, bahwa tidak ada yang abadi dalam medan konflik. Popularitas, kekuasaan, atau perlindungan sekalipun tidak menjamin keselamatan. Bagi banyak warga Donbas, cerita ini adalah tragedi, tapi juga pengingat tentang betapa rumit dan kejamnya realitas politik dan militer di wilayah mereka.